kembali lagi sama aku Dita Berliana Putri dengan NIM F1B02267 di video project birokrasi. Jadi di video kali ini aku bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan dengan informasi yang pastinya kalian tunggu-tunggu banget nih. Tapi sebelum masuk ke main topik kita, aku pengen tahu nih, kalian tahu nggak sih birokrasi itu apa? Dan gimana sih citra birokrasi di Indonesia? Maka dari itu tonton video aku sampai akhir yuk. Nah, birokrasi menurut Max Weber itu apa sih? Jadi, birokrasi menurut Max Weber itu diartikan sebagai sistem organisasi yang terdiri dari aturan-aturan yang tertulis secara rinci, hierarki yang jelas, pembagian kerja yang terkoordinasi, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada alasan-alasan rasional, bukan pada alasan personal. Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana sih keadaan birokrasi di Indonesia dan gimana sih citra birokrasi menurut masyarakat, makanya aku melakukan penelitian dengan survei melalui Google Form yang sudah dijangkau oleh 83 responden. 83 responden yang sudah dijangkau antara lain 48 responden perempuan dan 35 responden laki-laki. Untuk usia responden terdiri 14 tahun sampai 65 tahun. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh responden bisa dari SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3, akan tetapi didominasi oleh S1. Pekerjaan yang sedang dijalani oleh responden berbagai macam, akan tetapi didominasi oleh mahasiswa. 83 responden dibagi menjadi perdesaan dan perkotaan, akan tetapi lebih didominasi oleh responden berasal dari perkotaan. Berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke sudah dijangkau, akan tetapi lebih didominan oleh Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap. Mengacu pada teorinya Max Weber, hasil survei yang udah aku dapat antara lain, sebagian besar responden sudah setuju bahwa pembagian kerja di birokrasi di Indonesia sudah terkoordinasi dengan jelas. Sebagian besar responden setuju bahwa birokrasi di Indonesia hierarkinya sudah tersusun secara jelas melalui struktur organisasi yang lengkap. Sebagian besar responden juga setuju bahwa pengisian lowongan kerja sudah sesuai dengan aturan yang jelas dan pengisian jabatan di organisasi sudah diatur secara resmi. Hampir seluruh responden setuju bahwa jenjang karir sudah diatur secara jelas. Hampir seluruh responden setuju bahwa seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah tertulis dan resmi. Sebagian besar responden merasa bahwa pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi itu tidak sama kepada semua masyarakat. Dan marahnya, sebagian besar responden juga percaya bahwa birokrasi di Indonesia ini masih belum terbebas dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagian besar responden juga merasa bahwa birokrasi Indonesia ini belum profesional. Sebagian besar responden juga merasa bahwa birokrasi Indonesia ini belum kompeten. Sebagian besar responden juga percaya dan setuju bahwa birokrasi Indonesia ini belum tanggap terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Dan ternyata, sebagian besar responden juga setuju bahwa birokrasi Indonesia ini masih sering bermalah-malahan. Selain itu, sebagian besar responden juga setuju bahwa birokrasi Indonesia ini banyak yang bermalas-malasan. Sehingga, sebagian besar responden juga setuju kalau birokrasi Indonesia ini lebih rajin apabila diberi imbalan. Akan tetapi nih, lebih dari 50% dari responden ini tidak setuju kalau misalnya birokrasi Indonesia ini gagap akan teknologi. Sebagian besar responden itu setuju kalau misalnya urusannya pasti akan dipersulit oleh birokrasi. Nah, makanya nih, ada ungkapan yang sesuai sama birokrasi. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Menariknya nih, dari hasil survei kemarin, ternyata sebagian besar responden itu lebih banyak mendapatkan pengalaman positif daripada negatifnya. Melalui hasil survei ini nih, ternyata sebagian besar responden gak setuju kalau misalnya gak akan berurusan lagi dengan birokrasi. Makanya, mereka lebih setuju bahwa tetap mau berurusan dengan pemerintahan. Walaupun sudah dibayangkan kalau akan bertemu dengan birokrasi, pasti akan mendapatkan kesulitan. Dan ternyata nih, walaupun ada yang mengalami kesulitan dan kemudahan, ini hasil survei terhadap kepuasan masyarakat terhadap birokrasi. Dapat disimpulkan juga bahwa birokrasi di Indonesia seperti pembagian hierarki yang jelas, pembagian kerja,
terus pengisian lowongan pekerjaan, pengisian jabatan, aturan tertulis, itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Max Weber. Akan tetapi masih ada nih beberapa responden merasa bahwa birokrasi di Indonesia ini masih belum kompeten, belum profesional, belum sesuai dengan teknologi, dan masih banyaknya KKN di Indonesia. Selain itu, birokrasi Indonesia juga masih kurang responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, meskipun masyarakat banyak mendapatkan kesulitan dan merasa birokrasi ini belum baik, masyarakat ini masih mau berurusan dengan birokrasi di Indonesia walaupun bakal ngalamin kesulitan-kesulitan kayak tadi. Nah, terdapat berbagai pendapat terhadap kepuasan birokrasi Indonesia oleh responden. Ada yang sangat puas, ada yang tidak puas. Dan itu menggambarkan bahwa birokrasi Indonesia ini sangat kompleksitas. Jadi, perlu adanya banyak perbaikan terhadap birokrasi di Indonesia. Sekian dari video aku. Sampai jumpa.